Sampun kelihatan? Kelihatan, tapi suara belum. Jesa, sampun. Enggak. Dulu. Udah, apa lagi? Rekaman. Udah, jalan. Daftar. Lu kok bisa nggih? Udah. Sampun ketawis? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran materi indahnya sholat berjamaah. Namun sebelumnya anak-anak, agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran, maka kita mulai dulu dengan berdoa. Kepada anak Fadil diharap untuk memimpin doa, dipersilakan. Duduk, siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Baik, anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai seorang muslim ini seyogyanya setiap akan memulai segala sesuatu kita harus berdoa terlebih dahulu. Sekarang anak-anak silakan berdiri dari tempat duduknya. Bapak akan silakan berdiri. Baik, kerapiannya sudah rapi, sudah memakai pakaian yang bagus, yang baik. Kemudian silakan tempat duduknya untuk diluruskan. Ya, silakan tempat duduknya untuk diluruskan. Silakan keluarkan Android-nya. Ya, Android-nya. Nah, tunjukkan ke atas Android-nya. Nah, baik, silakan taruh di meja samping buku Android-nya. Silakan HP Android-nya kamu ambil, kemudian kamu buka link tentang absensi yang ada di grup kelas. Itu caranya dengan cara mengklik link. Nah, baik, ada yang kendala, silakan diisi. Nah, baik, sudah selesai. Untuk link presentasinya, HP silakan ditaruh kembali di atas meja. Baik anak-anak, pada kemarin pembelajaran kita adalah mengenai tentang dalil sholat berjamaah. Barangkali ada yang masih ingat tentang dalil sholat berjamaah. Siapa? Baik. Nah, jadi semuanya masih ingat. Kita lihat dulu. Oh ya, anak Rama, silakan diucapkan apa dalil yang kemarin. Ali bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Bagus sekali, anak Rama menerangkan tentang dalil sholat berjamaah. Jadi anak-anak, kemarin kita sudah mengetahui mempelajari tentang dalil sholat berjamaah. Maka pada pagi hari ini kita adalah menuju pelaksanaan sholat berjamaah. Kenapa? Karena ilmu yang sudah kita ketahui harus diamalkan. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar pelaksanaan sholat berjamaah, yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah, dan tujuan pembelajarannya adalah mengategorikan tata sholat berjamaah yang sesuai dengan dalil hadis, agar kamu semua mengetahui mana sholat berjamaah yang benar dan baik, dan mana sholat berjamaah yang kurang benar dan kurang baik. Bahwa gerakan sholat yang dilaksanakan dengan baik dan benar akan mampu menyehatkan badan kita semua. Nah, setelah itu anak-anak, setelah kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan awal tadi, kita akan memasuki kegiatan inti, yakni anak-anak akan mengamati video, kemudian memberi umpan balik video, dan kemudian diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, karena itu sebelum kita mengamati tentang video pembelajaran, maka silakan kalian untuk membaca koran di belakang. Bapak akan menyiapkan proyektor LCD dan laptop agar kamu bisa mengamati video tentang tata cara tentang sholat berjamaah. Dan jangan lupa di dalam membaca nanti kamu mencari ide pokok yang ada di dalam koran yang telah kamu baca. 1, 2, 3, silakan. Mengembalikan koran yang sudah dibaca tadi ke tempatnya semula. Nah, tadi kalian sudah membaca koran, nah, maka pasti kalian sudah mendapatkan ide pokok atau gagasan yang ada di dalam tersebut. Siapa yang mau untuk mengutarakan ide pokok atau gagasan yang ada di dalam koran tersebut? Oh ya, anak Tito, silakan untuk diutarakan gagasan idenya. Sepeda motor Kawasaki Ninja dengan kapasitas 150 cc yang dibanderol dengan harga 30 juta akan diluncurkan pada Desember 2022, dan kelebihan dari sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut adalah irit dengan perbandingan 1:20 km dengan performa melebihi sepeda dengan kapasitas 250 cc. Ya, sudah bagus sekali. Jadi sudah benar dan sudah mampu menemukan ide pokok atau gagasan yang ada di dalam koran. Kegiatan kita selanjutnya adalah mengamati video dan mencatat istilah penting yang ada di dalam video dan informasi, dan juga segala pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video. Siapkan buku tulisnya untuk mencatat dan mengamati tentang video yang akan Bapak tayangkan. Sudah siap untuk mengamati? Melihat video.
Assalamualaikum. Ya Habiballah, kaulah hidup dan matiku. Ya Rasulullah, kaulah panutanku. Ya Nabi Allah, kaulah penutup hidupku. Baik, setelah kalian mengamati video tadi, ini saatnya kalian untuk memberikan umpan balik atas video yang sudah ditayangkan. Siapa yang mau memberikan umpan balik? Oh ya, baik. Anak Satya, disilakan. Apakah ada perbedaan pahala sholat berjamaah di awal waktu dan di akhir waktu? Oh ya, terima kasih. Tadi ini temanmu bertanya tentang apakah ada perbedaan sholat yang dilakukan di awal waktu dan di akhir waktu. Siapa yang mau menjawab? Oh ya, Anatia, silakan untuk menjawab. Kalau menurut saya, pelaksanaan sholat berjamaah di akhir waktu termasuk kesalahan. Meskipun pahalanya tetap 27 derajat, tapi pasti ada perbedaan. Oh ya, terima kasih. Baik, siapa lagi yang akan mau memberikan umpan balik? Silakan anak Alendra untuk membacakan umpan baliknya. Apakah boleh sholat berjamaah di rumah? Oh ya, apakah boleh sholat berjamaah di rumah? Baik, tadi temanmu ada yang bertanya, siapa yang akan mau menjawab pertanyaan terhadap temannya tadi? Oh ya, anak Tito, silakan untuk menjawab. Tidak boleh Pak, jamaah yang di masjid. Tidak benar apa yang dikatakan oleh temanmu tadi tentang apakah kita sholat boleh di awal ataukah di akhir, ataukah sholat berjamaah di dalam rumah atau tidak. Namun perlu diketahui, sholat berjamaah itu lebih afdol di awal waktu dan boleh untuk diakhirkan pada akhir waktu dengan beberapa keadaan darurat yang menyebabkan dilaksanakan di akhir waktu, seperti adanya banjir, adanya hujan lebat, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang pertanyaan yang kedua tadi, sholat berjamaah itu boleh dilakukan di asalkan tempatnya suci dan layak untuk digunakan sholat berjamaah. Baik anak-anak, sekarang kita saatnya untuk diskusi kelompok. Bapak akan membagi kelompok menjadi beberapa kelompok berdasarkan warna kesukaan. Nanti untuk yang warna hijau silakan duduk di belakang sana. Untuk yang warna kuning duduknya adalah di depan sini. Untuk yang warna merah duduknya di sebelah sana. Bisa dipahami? Baik. Siapa yang suka warna hijau? Oh ya, silakan untuk segera ke sana. Nah, untuk sekarang yang suka warna kuning, silakan. Ya, silakan duduk sini. Sedangkan yang suka warna merah duduk di sebelah sana. Ayo, silakan. Ya, dengan membawa buku dan alat tulis. Sudah ya? Sudah terisi semua kelompoknya? Baik. Setelah ini Bapak akan, karena kelompoknya sudah terbentuk, warna hijau, warna kuning, dan warna merah, nah, Bapak akan membagikan LKPD ini, nanti kalian lihat dan kalian baca halaman 5-6. Paham ya?
Nah. Baik anak-anak, LKPD sudah Bapak bagikan, silakan kalian baca dan kalian buka halaman 6 dan 5 sampai 6. Barangkali ada yang perlu untuk ditanyakan. Maka apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Apakah boleh menjawab berdasarkan pengalaman yang terjadi? Oh ya, baik. Terima kasih. Apakah boleh menjawab dengan pengalaman yang telah terjadi? Anak-anak semua lebih baik menjawabnya itu dengan dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk menurut kesepakatan kalian semua. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang kalian semua tiap kelompok mencari, silakan untuk mencari jawaban atas dari permasalahan yang ada di LKPD. Jadi kalian silakan mencari jawaban dari permasalahan yang ada di LKPD. Boleh dengan browsing internet, boleh dengan mencari di perpustakaan, atau bertanya kepada guru yang lain yang lebih paham. Bapak kasih waktu selama 30 menit. Silakan kalian untuk mencari jawaban dari permasalahan dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, anak-anak, silakan kembali ke ruang kelas. Ayo, silakan kembali ke ruang kelas. Ya, silakan nanti kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Baik, kalian tadi sudah mencari jawaban dari permasalahan yang ada di LKPD, baik browsing internet, baik perpustakaan, maupun dengan meminta jawaban kepada guru yang lain. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan jawaban yang sudah kalian dapatkan. Siapa atau kelompok mana yang mau untuk mempresentasikan hasil jawaban? Oh ya, kelompok hijau dulu. Ya, silakan perwakilan dari kelompok hijau, anak Mesya, untuk menjelaskan tentang hasil yang didapatkan. 5. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Baik, tadi presentasi dari kelompok hijau. Siapa yang mau atau kelompok mana yang mau bertanya tentang hasil dari kelompok hijau? Siapa? Baik, kelompok kuning, anak Anda Vivi, silakan untuk bertanya kepada kelompok merah. Bagaimana jika makmum mendahului gerakan imam? Baik, tadi kelompok kuning sudah bertanya kepada kelompok hijau tentang bagaimana jika makmum mendahului imam. Silakan kelompok hijau untuk menjawabnya. Ananda Fadil, perwakilannya, silakan. Menurut saya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan untuk memimpin. Oh ya, baik. Tadi sudah dijawab oleh kelompok hijau pertanyaan dari kelompok kuning. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwa makmum ketika mendahului gerakan imam, maka gerakan makmum itu tidak sah. Nah, karena itu bisa menjadikan sholatnya tidak sah, kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya terancam dan ketakutan. Baik,
Demikian dari presentasi kelompok hijau, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya, apakah masih ada yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ya, kelompok merah, silakan untuk mempresentasikan hasilnya di sebelah sini. Baik, silakan kelompok merah untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan. Kesalahan yang umum terjadi pada pelaksanaan sholat berjamaah adalah 3. Posisi makmum laki-laki dan posisi makmum perempuan sejajar dan dibatasi. Oh ya, baik. Bagus sekali presentasinya. Apakah ada dari kelompok yang lain untuk bertanya? Siapa? Oh ya, baik. Sekarang kelompok kuning dulu yang bertanya. Silakan. Nadia. Bagaimana syarat imam? Baik, itu tadi pertanyaan dari kelompok kuning. Silakan untuk kelompok merah menjawab perwakilannya. Anak Tegar, silakan. 1. Mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. 2. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. 3. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. 4. Berakal sehat. 5. Balik. Jadi, anak-anak semuanya, nah, itu tadi ditambahkan juga jawabannya sudah benar. Bapak akan menguatkan bahwa berdiri pada imam itu posisinya paling depan dan seorang laki, baik makmumnya perempuan maupun laki-laki, kecuali kalau imamnya boleh perempuan. Baik anak-anak, sekarang kegiatan mempresentasikan sudah selesai kita laksanakan. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Jadi pembelajaran presentasi, kegiatan presentasi tadi sudah kita laksanakan dengan baik. Sekarang kita akan menuju tentang kegiatan tanya jawab. Silakan. Baik. Kalau kita setiap hari sholat berjamaah, pahalanya gimana, Pak? Oh ya. Nah, kalau kita setiap hari berjamaah, pahalanya bagaimana? Perlu diketahui anak-anak bahwa sholat berjamaah ini memiliki keutamaan. Yang pertama adalah akan menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua adalah mengajarkan hidup disiplin dan juga saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga adalah menjaga kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan diri sendiri untuk bersifat egois. Yang kelima adalah mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Jadi itu adalah keutamaan yang dimiliki oleh mereka yang melaksanakan sholat berjamaah. Baik anak-anak, kegiatan tanya jawab sudah kita laksanakan. Sekarang kita memasuki kegiatan untuk menyimpulkan bersama-sama atas pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Siapa yang mau menyimpulkan, anak-anak? Wah ya, baik, silakan anak-anak Farad. Dapat dan sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah saja. Barisan sholat atau saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Baik, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Oh ya, anak Adi, silakan. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat yang bacaan sholat ada yang nyaring dan ada yang dilirikkan. Ya, bagus. Jadi anak-anak, kegiatan menyimpulkan telah kita laksanakan bersama-sama.
selanjutnya kita memasuki kegiatan lanjutan, yakni penutup dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Oleh karena itu, Bapak akan bertanya khusus kepada siswa untuk memberikan kesimpulan yang jelas. Silakan anak Tia untuk menyimpulkan pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Salat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Ya, bagus sekali anak Tia telah menyimpulkan itu. Selanjutnya anak-anak, kita akan melaksanakan kegiatan penilaian rekan sejawat. Nanti Bapak akan membagikan formulir penilaian rekan sejawat. Nah, jadi kegiatan sekarang adalah pengisian rekan sejawat. Silakan kalian isi dengan baik. Baik, jika mengisi penilaian tersebut dengan cara mencentang, Pak. Jadi di konten ada itu silakan nama ditulis dulu, nama temannya siapa, kemudian dicentang kolomnya, silakan untuk dikerjakan. Ya. Baik, kegiatan penilaian teman sejawat sudah kita laksanakan. Silakan kalian mengumpulkan di depan meja. Baik, selanjutnya silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Anak-anak, Bapak sudah mengirim link di grup WA. Silakan kalian memegang Android sekalian. Nah, kemudian kegiatan kalian adalah mengerjakan kuisis. Silakan dibuka link yang sudah Bapak bagikan di grup WA kelas. Sudah dilaksanakan, waktunya sudah selesai, silakan HP-nya ditaruh kembali. Sekarang kita saatnya adalah memasuki kegiatan refleksi. Bapak akan bertanya kepada kalian semua, nanti kalian menjawab ya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran hari ini? Ya, baik. Satya, bagaimana anak Satya? Silakan. Nah, anak lainnya, baik. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Ya, kan? Baik, ya. Setelah kita refleksi tadi, nanti Bapak akan mengirimkan link Google Form tentang survei penilaian pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah dan Bapak batasi sampai pukul 3 sore hari atau 15.00 WIB. Jangan sampai terlambat untuk mengerjakannya dan jangan sampai lupa. Bisa ya? Ya, baik. Alhamdulillah anak-anak, kita selesai pembelajaran pada kegiatan kerjasama kita pada hari ini. Tepuk tangan atas kerjasama yang telah kita lakukan. Baik, anak-anak, selanjutnya besok kita akan melaksanakan kegiatan praktek sholat berjamaah. Maka tolong disiapkan, dibaca bukunya, LKS-nya nanti kamu bawa pulang. Kemudian disiapkan media pembelajarannya berupa
sajadah, mukena, sandal untuk persiapan berwudu, dan yang lain sebagainya. Bisa ya? Baik. Agar pembelajaran yang telah kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua, maka mari kita tutup pembelajaran pagi ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ananda Fian. Yes, ya, sampun. Dengan haus. Nah. Baik. Alhamdulillah tadi kita sudah ini ya. Sudah melihat Nur Kamalin mengajar di kelas memakai batik biru. Wabarakatuh. Nggih, mumtaz Ustaz. Sampun sae. Nah, ini mungkin saran kula riyen nggih, Bu Syam. Monggo. Nggih. Saran Pak Alam itu penggunaan Android-nya itu harus lebih banyak. Nah, jadi tidak hanya di awal dan akhir, tapi bisa kita lihat di waktu pembelajaran. Jadi misalkan anak-anak bisa mereview kemudian menayangkan. Jadi yang punya akses ke LCD itu bukan cuma Pak Kamalin saja. Jadi boleh itu anak-anak punya akses ke situ, mencari sholat jamaah. Kemudian tugasnya boleh tidak hanya di link saja, Ustaz, tapi bisa membuat, misalkan besoknya itu kan ada praktek, dan mungkin langkah-langkahnya bagaimana. Berdasarkan ya ada di YouTube kan anak-anak itu udah pinter itu, pakai Canva, pakai Capcut itu ya, itu motong-motong kemudian diunggah di situ. Jadi langkah-langkah pembelajarannya. Sehingga Ustaz Nur Kamalin itu nanti bisa mendapatkan variasi pembelajaran dengan teknologi yang jauh lebih lebih lengkap. Jadi tidak hanya menggunakan Google Form saja. Dan pastikan anak-anak juga punya akses ya untuk mengakses LCD ya. Jadi bisa menayangkan di situ. Mungkin tugasnya juga bisa coba sekarang buat video. Jadi tugas-tugas yang berbasis IT, tugas-tugas yang berbasis teknologi. Sehingga di situ nanti bisa dilihat bersama, ditayangkan bersama, anak-anak bisa presentasi. Jadi di situ ada gambarnya ini Ustaz, kita sudah membuat video untuk bagaimana tata cara sholat, doanya sudah kita edit, kita tayangkan. Dan nanti bisa presentasi di situ. Itu mungkin akan jauh lebih canggih sehingga Android itu betul-betul terpakai dengan maksimal. Mungkin pulau ngaten Bu Syam, jadi teknologi. Oke. Terima kasih, saya meneruskan sedikit benar, apalagi ini anak sudah usia SMP, nggih. Artinya sudah lebih dewasa, sudah diberi tugas seperti yang disampaikan Pak Alam tadi, insya Allah sudah mampu. Dan kalau saya melihat proses pembelajaran tadi, saya melihatnya, waduh, mungkin mengajar di kelas yang seperti itu surga gitu ya. Muridnya ngacung terus kabeh gitu ya. Karena sementara ini kan kita yang sulit itu kadang mengajak anak untuk mau aktif gitu, nggih. Nah, hanya mungkin tadi awal Pak Nur Kamalin yang saya lihat ketika masuk, barangkali yang perlu kita lakukan adalah setelah salam itu menyapa. Tadi Nun Sewu, saya tadi kok sepertinya melihat begitu masuk salam, anak-anak kita hari ini akan belajar tentang itu, rasanya jangan langsung masuk gitu loh Pak. Okay. Jadi bagus tadi memang yang namanya persiapan siswa itu diantaranya itu bisa duduknya, pakaiannya boleh. Tapi kalau seperti tadi kalau terlalu kaku jadi kesannya nggak tentara Pak. Pagaknya pagak mana sih? Ini SMP berapa? SMP 1 Bu, Sumber Mancing Kulon. Oh, Sumber Mancing. Yang pagak itu SD yang pagak niku nggih. Saya pikir pagak tadi. Saya pikir di pagak apa tidak Angkatan Laut, Angkatan Udara itu gitu. Dekat memang dekat Bu San. Kalau Purboyo, dekat dengan Purboyo.
Oh, yang tempat anunya angkatan apa nih? Marinir, angkatan laut. Angkatan laut. Oh, nggih. Makanya kok ada. Jadi itu supaya awal itu ada bonding gitu, nggih. Dengan anak-anak gitu. Apalagi tadi jauh dengan mengambil pakai Android itu kan jadinya seperti ketika kita berkabar tentang anak yang tidak masuk berani itu kan menjadi agak terlewat tadi. Sepertinya terlewat, nggih. Nggih. Persepsi tadi yang saya sedikit persepsi itu mungkin jauh. Tapi saya masih melihat lebih banyak sama. Selain menyuruh anak untuk membaca tadi, nggih. Di persepsi itu lagi adalah kalau menyampaikan tadi kan hanya sekedar hafalan. Tapi mungkin yang lebih lagi adalah bagaimana mengingat materi yang lalu, menyambungkan yang sekarang, kemudian menjelaskan anak bisa menjelaskan pentingnya belajar tentang ini. Oke. Jadi itu dilibatkan siswa sahabat. Oke. Tadi itu saya penasaran aja. Ini saya penasaran. Keterkaitan literasi dengan itu tadi literasi yang menjadi program sekolah, nggih. Yang baca koran tadi itu. Ya salah satunya, Bu. Kan ada foto diisi majalah, diisi koran, diisi buku-buku gitu. Maksud saya mungkin kalau waktu agama bagaimana kalau literasinya ya arahnya ke literasi agama. Oh, oke. Bisa lebih karena kan untuk literasi itu biasanya setiap ya paling tidak lebih banyak lah porsinya, nggih. Ketika agama kita pakai itu. Bagus, saya lihat sudah bisa mengaktifkan dan variasinya ada beberapa variasi dalam menyampaikan pembelajaran, pengelolaan kelasnya juga bagus. Nggih, matur suwun. Sudah adzan ya. Nggih. Sampun adzan. Nggih. Kita boleh langsung tutup ya, bisa ya? Nggih, sampun adzan.